Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel merupakan proses terbaginya sel menjadi dua sel anakan atau lebih. Tujuannya sebagai pertumbuhan, perbaikan sel-sel yang rusak, dan reproduksi. Jenis pembelahan ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang sifat genetiknya sama dengan induknya. Jumlah kromosom yang dihasilkan adalah diploid 2N. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Tahapan pembelahan mitosis terbagi menjadi 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita harus mempelajari apa yang terjadi pada 4 tahapan tersebut. Maka dari itu, simak videonya. A few moments later. Yang terjadi pada tahapan-tahapan mitosis. Yang pertama adalah profase 1. Apa yang terjadi pada profase 1? Yang terjadi adalah membran mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Benang kromatin memadat menjadi kromosom. Lalu yang kedua adalah metafase 1. Dalam tahap metafase, masing-masing pasangan kromatid berada di dalam bidang ekuator. Pada anafase 1, kromatid bergerak menuju pada masing-masing kutub pembelahan. Yang terakhir adalah telofase 1. Tahap telofase, dalam tahap ini terjadi pemilahan sitoplasma, pembentukan nukleus dan nukleus. Kromatin membentuk anak sel gamet. A few moments later. Selanjutnya, mari kita bahas tentang jenis pembelahan sel yang kedua, yaitu meiosis. Meiosis adalah salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sel sperma maupun sel telur. Ciri utama dari meiosis adalah prosesnya terjadi dalam dua tahapan. Pada akhirnya, sel yang mengalami meiosis akan menghasilkan 4 sel dengan setiap sel hanya memiliki satu salinan dari kromosom induknya atau haploid. A few moments later. Jika kalian sudah memahami apa itu meiosis, mari kita lanjut ke tahapan-tahapan meiosis. Yang pertama adalah profase 1, di mana terjadinya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kromosom yang sudah mengganda kemudian akan memadat. Inilah foto profase 1. Sudah profase 1 dilanjutkan ke metafase 1, di mana kromosom akan berjajar pada bidang pembelahan. Inilah foto metafase 1. Dilanjutkan dengan anafase 1, yaitu kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Inilah foto anafase 1. Sesudah anafase 1 dilanjutkan dengan telofase 1, di mana terjadinya kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Lalu membran inti mulai terbentuk kembali, terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Inilah foto telofase 1. Sudah kalian ketahui bahwasanya meiosis terjadi dalam dua tahapan, yaitu profase 2, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Inilah foto profase 2. Dilanjutkan dengan metafase 2, di mana terjadinya kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Inilah foto metafase 2. Dilanjutkan dengan anafase 2. Pada tahap ini, kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Inilah foto anafase 2. Dilanjutkan dengan telofase 2. Pada telofase 2, membran inti terbentuk kembali, lalu terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Inilah foto telofase 2.